Pak Henry lebih setuju dengan single predestination atau double predestination? Wah, ini pertanyaannya singkat, jawabannya bisa cukup panjang gitu ya. Silakan. Ya, kalau kita mengatakan dalam teologi reform kita memang lebih ke double predestination. Begitu ya. Tapi mungkin saya perlu jelaskan dulu ya, khususnya mungkin juga untuk pendengar yang apa itu single predestination, apa itu double predestination. Ya, single predestination itu memang lebih banyak ya diterima oleh Lutheran. Meskipun menariknya ya, Luther sendiri sebetulnya double. Ya, jadi Luther sendiri dalam bukunya The Bondage of the Will itu jelas double sih. Tetapi pengakuan-pengakuan atau konsili-konsili Lutheran lah ya, setelah itu lebih memang ke single predestination. Ya, jadi single predestination ya, kenapa kok namanya single? Ya karena mereka percaya ya Allah memilih ya orang-orang yang akan diselamatkan. Titik gitu ya. Itu kenapa single? Ya, Allah memilih orang-orang untuk diselamatkan, titik. Lalu untuk yang tidak dipilih bagaimana? Nah, mereka mengatakan, ada yang mengatakan ya silakan yang tidak dipilih itu berjuang sendiri, kita tidak tahu. Ya, kalau mereka misalnya dalam perjuangan mereka memenuhi atau bagaimana ya sehingga diselamatkan, kalau tidak ya sudah. Atau yang kedua ya mereka langsung mengatakan tidak tahu. Ya, jadi mereka yang menerima single predestination ya mereka menegaskan Allah memilih ya sebagian orang untuk diselamatkan, titik. Itu kenapa single. Sementara bagi yang tidak dipilih, we have no idea, kita tidak mau bicarakan, begitu ya. Ya sudah, itu bukan bagian kita, Alkitab tidak menyentuh itu. Nah, itu kenapa single. Nah, sementara double predestination, itu berarti kita melihat, kita mengamini Alkitab berbicara mengenai yang diselamatkan, pilihan yang diselamatkan. Begitu juga Alkitab berbicara mengenai pilihan berkenaan dengan yang tidak diselamatkan. Nah, cuman begitu ya, kita juga perlu menyadari double predestination sendiri itu bisa dibagi dua. Ya, yang pertama itu istilahnya ya, ini istilah saja, double predestination yang bersifat simetris. Jadi sebagaimana Allah secara positif ini ya, memilih sebagian orang untuk diselamatkan, demikian pula Allah secara positif memilih sebagian orang untuk dibinasakan. Dua-dua positif. Ya, jadi asumsinya ya seperti dari sesuatu hal yang netral. Ya, dari sesuatu hal yang netral atau dari sekelompok manusia yang netral gitu ya, maka Allah secara positif memilih sebagian, saya mau pilih, saya mau selamatkan, ya karena ini netral ya, maka juga Allah secara positif memilih sebagian untuk dibinasakan. Nah, ini adalah double predestination yang simetris dan tidak semua penganut double predestination itu bersifat simetris. Nah, yang kedua, ya kalau mau dikatakan paling sederhananya ya, double predestination yang asimetris ya, meskipun kita mungkin tidak akan menemukan istilah itu di mana-mana gitu ya. Nah, apa maksudnya ya kalau yang double predestination yang tidak simetris? Itu berarti Allah memilih orang-orang yang diselamatkan secara positif, tetapi secara negatif meninggalkan gitu ya. Meninggalkan, tidak memilih aja, ya tidak memilih untuk sebagian yang binasa. Sehingga tentunya asumsi dasarnya berbeda, begitu ya. Asumsi dasarnya bukan dari sekelompok manusia netral, Allah secara positif memilih sebagian diselamatkan, Allah secara positif memilih sebagian itu untuk dibinasakan. Tetapi, nah ini memang seringkali dikaitkan dengan infralapsarian ya, yang meyakini bahwa secara logika, bukan secara urutan waktu, karena semua ini kan terjadi sebelum dunia diciptakan ya. Jadi ini berbicara secara logika, ya Allah menetapkan untuk menciptakan manusia. Kemudian manusia berdosa. Kemudian Allah tetap menetapkan untuk menciptakan manusia dan memilih ya dari manusia berdosa ini. Allah memilih sebagian untuk diselamatkan. Sisanya bagaimana? Ya menanggung dosa mereka. Gitu ya. Sehingga tetap mereka yang menanggung dosa ya dalam ketetapan Allah. Ketika Allah menetapkan untuk memilih sebagian, berarti Allah juga menetapkan untuk meninggalkan sebagian yang lain. Tetapi harap bisa dipahami beda ya, kenapa disebut tidak simetrisnya ya. Gitu ya. Jadi dari manusia yang berdosa, Allah menetapkan sebagian orang untuk diselamatkan, ya sebagian lainnya berarti dilewatkan. Ya, jadi perbedaannya di sana ya antara double predestination yang simetris dan tidak simetris itu. Ini sumbernya apa ya Pak ya? Apa ada perbedaan ini sumbernya bagaimana? Oke, baik. Ya, sehingga ya ini pertanyaan yang baik ya. Sehingga sebetulnya ya kenapa kok muncul single predestination? Ya karena sumbernya itu kesulitan menjelaskan kok tidak semua orang diselamatkan.
Ya sehingga jawaban yang dirasa paling tepat ya kita tidak tahu, gitu ya. Tetapi kalau saya boleh mengatakan ya, dengan sekali lagi dengan segala penghargaan ya, dengan segala kesadaran bahwa memang tidak mudah atau bukan hal yang menyenangkan ya untuk menyadari bahwa sebagian orang itu akan dilewatkan dan binasa. Ya itu bukan sesuatu hal yang saya rasa kita bisa anggap itu sebagai hal yang ringan begitu ya. Tetapi izinkan saya mengatakan pertanyaan tadi itu sebetulnya bukan pertanyaan yang tepat. Gitu ya, karena sekali lagi kita tidak berbicara mengenai manusia yang netral ya, kita berbicara mengenai manusia yang berdosa di dalam kesadaran sendiri. Sehingga sama ya, seperti hari ini juga ya, ketika presiden itu mau memberikan gerasi atau yang barusan misalnya kita melihat abolisi dan amnesti gitu ya, masyarakat itu menuntut alasannya apa? Ya, apa alasan memberikan abolisi? Apa alasan itu memberikan amnesti? Apa alasan memberikan gerasi? Sementara tidak ada alasan yang perlu diberikan kalau presiden tidak memberikan gerasi. Ya, jadi amnesti dan abolisi itu perlu diberikan pertanggungjawaban, itu perlu dijelaskan. Tetapi tidak bisa, misalnya yang kita juga barusan mendengar juga ya, ada ya pejabat pemerintah gitu ya, yang kemudian juga barusan tertangkap korupsi, mengharapkan juga bisa mendapatkan amnesti. Wah ya masyarakat langsung protes ya. Ya tidak bisa loh ya gitu ya. Tidak bisa sekedar karena si A dapat amnesti ya, saya juga dapat amnesti. Ya tidak bisa loh. Ya sehingga ya sampai hari ini ya kita bersyukur juga amnesti yang bersangkutan tidak diberikan. Ya dan saya percaya kalau andai kata diberikan ya kita berhak untuk tanya alasannya apa. Kenapa? Karena sekali lagi ini sudah OTT ya, sudah tertangkap tangan, itu bersalah. Ya sehingga kalau kemudian dihukum ya wajar ya. Nah ini yang kenapa tadi saya mengatakan seringkali kurang disadari aspek dosa ini. Sehingga kemudian kita merasa Allah wajib dong. Kenapa Allah kok tidak mengampuni semua orang? Lah itu berarti pengampunan menjadi suatu kewajiban ya. Ya faktanya apakah kita juga mau mewajibkan presiden mengampuni semua narapidana? Hanya karena dia bisa. Seringkali kan begitu kan. Allah kan bisa kan. Loh iya ya presiden juga bisa. Gitu ya. Presiden mau memberikan gerasi kepada semua narapidana juga bisa loh. Itu haknya loh. Tetapi kita tidak merasa itu benar. Kenapa? Nah ini yang penting ya. Karena bukan kita kurang kasih. Ya, bukan karena kita suka orang di penjara. Itu kenapa tadi di awal saya mengatakan bukan karena kita suka orang binasa ya. Jangan memandang ini ringan. Ya, tapi sama kan, kenapa kita tidak bisa setuju kalau gerasi diberikan kepada semua orang bukan karena kita suka orang di penjara, tetapi karena kita mengamini ya kasih tidak bisa begitu saja meniadakan keadilan. Ya selama hukum itu sudah diberikan secara adil, ya orang yang bersangkutan ya harus menjalani ya. Sehingga ketika gerasi itu diberikan, kita perlu tahu alasannya apa itu gerasi itu diberikan. Ya sehingga Alkitab memberikan alasan ya, kenapa kita dipilih, supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik. Ya tetapi Alkitab tidak memberikan alasan kenapa kok ada yang tidak dipilih. Alkitab memberikan alasan kenapa kok ada yang dihukum, ya karena berdosa. Kenapa ada yang dipilih, supaya melakukan pekerjaan baik. Ya itu kenapa kemudian kita dipilih bukan karena kita baik ya, tetapi supaya kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Jadi salah satu kuncinya itu adalah seberapa serius kita memandang dosa ya. Kesadaran kita akan dosa, kesadaran kita akan keadilan. Dan tadi ya sebetulnya sederhana, konsisten dong. Ya kenapa kalau gitu kita kok nggak minta presiden melepaskan semua? Karena saya yang dirugikan gitu ya. Tapi kenapa kemudian kita minta saya semua diselamatkan meskipun berdosa ya? Karena saya yang dapat ya, itu kan menunjukkan kita tidak konsisten ya. Begitu. Kita perlu konsisten, adil itu kan tidak bisa kemudian tidak konsisten ya.